gaya belajar. Kan Oke. setiap individu itu punya gaya belajar yang berbeda nih, supaya bisa Mm-mm. baik belajarnya. Ya, anak ini harus tahu gaya belajar anaknya tuh seperti apa sih gitu, dan orang tua bisa membantu juga gitu ya, harus seperti apa. Nah, apa sih itu gaya belajar itu, Fai? Oke, jadi ini memang banyak dibahas gitu ya, banyak ditanya juga sih sebetulnya. Jadi gaya belajar itu biasanya tuh akan terkait misalnya nih, apakah anaknya tipe pembelajar visual seperti itu ya, auditori atau kinestetik. Yang visual yang lebih mudah apa namanya memproses informasi melewati mata gitu ya, jadi dilihat. Kemudian auditori mendengar, kemudian kinestetik bergerak atau dipraktekkan gitu. Nah itu sebetulnya ya bisa dilihat dari hasil observasi ya. Kita sebagai orang tua atau misalnya saling kasih masukan nih sama guru juga ya. Kalau dulu di kelas tuh seperti apa gitu, itu bisa diobservasi. Jadi kita bisa tahu nih sebetulnya anak ini cenderung kemana. Nah tapi saya pengen nambahin ya. Jadi sebetulnya kalau yang visual, auditory, kinestetik tadi, gaya belajar itu kan sebetulnya proses sensori ya. Jadi intinya sensor mana di tubuh anak yang paling peka atau paling tajam ketika menerima informasi gitu. Dan itu sebetulnya nggak terlalu menetap gitu, justru harus fleksibel dilakukan gitu. Misalnya kasih contoh ya, misalnya anak belajar komputer gitu, ada pelajaran komputer, tentu lebih banyak harus kinestetik gitu. Jangan karena oh anak saya misalnya auditori harus ngedenger aja gitu. Nah tapi kan di pelajaran komputer ya tentu lebih banyak harus praktek dan visual misalnya ya. Dia harus melihat dan kemudian dia langsung eksekusi gitu apa yang disampaikan guru. Nah jadi ini kenapa saya sampaikan supaya orang tua tuh nggak terpatok gitu. Kadang-kadang orang tua tuh udah ada informasi nih, baik sekali sih sebetulnya informasi ini. Misalnya, Mbak Faina, ini kayaknya anak saya mah visual banget gitu, atau kinestetik banget. Nah, karena sebetulnya harus fleksibel, coba bayangkan bagaimana ketika SD, kalau TK mungkin masih bisa ya, bagaimana ketika pelajaran SD harus dilakukan semua, mungkin atau enggak? Harus bergerak semua, mungkin atau enggak? Kan kayaknya nggak mungkin ya. Ada hal-hal yang ya nggak bisa gitu, kecuali TK. Betul, kalau TK harus sambil dipraktekin gitu. Belajar abjad juga bisa sambil lari ngambil huruf A gitu. Kalau SD kan beda cerita gitu, jadi memang harus fleksibel dilakukan. Kalau bisa sensor itu semua distimulasi dengan baik, meskipun ada nih kecenderungan mana yang lebih peka begitu ya. Kita udah lihat oh anak ini pekanya di visual gitu, tapi tetap yang lain tuh harus kita stimulasi. Kenapa? Karena ketika proses belajar sensor-sensor itu berfungsi dengan baik, itu akan lebih mudah untuk pemahaman yang utuh dan juga maknanya tuh pas gitu. Karena sensor-sensor semuanya sudah terstimulasi dengan baik gitu. Itu tambahannya tentang gaya belajar. Nah kemudian saya jadi baca literatur gitu ya beberapa kali gitu artikel. Sebetulnya yang justru lebih menetap itu adalah gaya kognitif style gitu. Nah itu tuh lebih menetap karena biasanya seseorang tuh punya cognitive style tersendiri. Cognitive style itu gimana sih orang ketika memperoleh informasi? Strategi apa yang dia lakukan ketika mendapat stimulus tertentu? Nah itu biasanya tetap dan itu bisa jadi apa ya panduan kita. Anak kita tuh tipenya yang mana sih? Misalnya itu ada pembagiannya misalnya dependent file dependent gitu ya. Nah anak ini
butuh arahan orang tua gitu ya, seneng diberikan masukan gitu ya, tapi problem solvingnya masih harus ditemenin gitu ya, itu lebih dependen. Ada yang independen, dia pengen cari suatu hal yang baru begitu. Nah dia apa namanya, motivasinya lebih internal gitu, karena dia independen gitu, pokoknya ketika saya mau ya saya lakukan gitu. Nah ini justru yang bisa jadi pegangan kita, anak kita tuh masuk yang mana ya gitu. Kemudian supaya kita paham nih, ketika anak diberikan informasi dia mengolahnya seperti apa gitu. Nah itu menurut saya lebih bisa jadi pegangan, sehingga mana nih yang harus kita stimulus lebih lanjut, atau kita apa ya namanya, kita tuh lebih pas dalam memberikan stimulasi dan sebagainya gitu. Yang tadi gaya belajar kalau tahu visual, auditory, kinestetik nggak apa-apa, tapi menurut saya semuanya harus distimulasi. Sayang soalnya banyak sih yang gitu kayak, Mbak ini mah anaknya tipe visual aja gitu, terus apakah semuanya harus berbentuk gambar, karena nanti usianya tambah tuh nggak semua loh buku-buku ada gambarnya gitu ya, meskipun gitu. Jadi kalau bisa sih semuanya, supaya bisa fleksibel digunakan di beberapa situasi yang berbeda gitu. Jadi Mungkin tambahannya ya. Oke, jadi ketika kita menstimulasinya dengan semua sensori itu bisa ini nggak? Maksudnya kan awalnya nih, kalau kembali lagi tadi ke gaya belajar, awalnya kita nebak-nebaknya nih sebagai orang tua, oh ya ini, tapi ketika kita menstimulasi semuanya bisa jadi optimal semuanya, mungkin itu ya Pak ya? Tergantung stimulasi orang tua yang diberikan. Karena kan informasinya ditangkap semua ya, jadi dia bisa melihatnya, mendengarnya dengan pas gitu, melakukan prakteknya tuh dengan pas. Jadi itu pasti pemahamannya lebih utuh sih dibandingkan hanya salah satu sensori yang menerima gitu. Saya tertarik juga dengan tadi gaya kognitif nih, yang tadi independen dan dependen. Kalau dalam hal mungkin apa ya, contohnya kali ya, kita untuk melihat ya, kita ini dependen sama independen itu kayak gimana ya? Oke, mungkin contoh mudahnya kalau misalnya anak dapat pelajaran baru gitu ya, materi baru lah ya gitu. Nah ada anak yang pengen taunya dengan bertanya. Nanya ke gurunya gitu. Ada anak yang cari aja sendiri di buku gitu. Jadi kan berbeda ya gayanya gitu. Dua-duanya mungkin baik gitu ya, tetap bertanya ke guru juga ya nggak apa-apa juga gitu. Nah itu apa ya, strateginya tuh berbeda-beda gitu. Nah sehingga itu mungkin yang mudahnya seperti itu. Apakah dia aktif bertanya ke lingkungan, atau dia aktif sendiri cari research yang mungkin dia bisa cari sendiri, misalnya di buku kah gitu. Nah itu perbedaannya yang independen, yang field independent sama yang field dependent gitu. Tapi ada juga nih yang mengkategorikannya lagi adalah reflektif sama reflektif sama impulsif. Nah itu bedanya ketika misalnya dalam tempo ini ya, tempo menjawab gitu. Kalau yang impulsif tuh biasanya cepat jawab gitu. Meskipun ada hal-hal mungkin yang kurang tepat gitu ya. Nah ada tipe orang yang menganalisis dulu, tapi ya memang agak lama gitu. Dia tuh mikir dulu gitu. Tapi biasanya lebih tepat. Tapi kan itu akan fleksibel, karena kita di situasi nanti ada yang memang butuh jawab cepat misalnya gitu ya, jadi itu bisa diseimbangkan gitu. Bisa kita apa ya, misalnya yang suka jawab cepat terus kemudian masih salah, nah kita bisa kasih solusi. Nah coba pikir dulu berapa detik gitu ya, misalnya coba kamu ini baru bicara gitu ya, menjawab. Atau misalnya yang terlalu lama, kamu ini terlalu lama kalau mikirnya begini, gimana ya kita biar mempercepat sedikit gitu. Jadi bisa agak seimbang gitu ya si temponya gitu. Nah ini kalau orang tua paham tuh treatmentnya tuh jadi enak gitu. Iya.
Ya, memang kalau di kelas ini ada anak-anak yang kayaknya baru selesai apa gurunya ngasih pertanyaan langsung main ini aja ya jawab, padahal jawabnya masih kemana-mana ya. Ini bisa dilatih. Betul, Coba apa betul, betul, berpikir dulu betul. supaya mencerna dulu lah beberapa saat sebenarnya Mm-mm, jawabannya itu apa. Jadi bukan berarti betul, anak ini nggak bisa ya, Pak, betul, betul. karena Terlalu terlalu cepat gitu. terlalu Mm. Ini jawab pertanyaannya juga nggak hanya di kelas ya, misalnya di ujian gitu. Jadi kan cepet-cepet gitu. Nah itu sayang gitu. Padahal mungkin kalau agak teliti lagi sedikit, gitu mungkin hasilnya akan lebih optimal gitu. Sesuai dengan yang dia punya gitu. Nah yang kelamaan juga nggak bisa. Keburu belnya habis, dijawabnya cuma 5 gitu. Harusnya 10. Nah itu enaknya kalau kita udah paham nih anak kita tuh masuk yang mana nih gitu. Iya, betul betul. Apalagi pas ujian ya, kalau anak-anak kebanyakan sih sebenarnya pengennya cepet-cepet aja gitu ya. Iya, Tapi iya. sebagai saya juga kadang ke anak nih, kalau lagi ujian coba dilihat-lihat lagi dari atas, di ini lagi apa maksudnya adakah yang perlu diperbaiki atau enggak gitu. Tapi yang namanya anak ya gitu harus sering diingatkan ya, coba dilihat lagi Betul. sebentar gitu. Seperti itu betul. Nah, sekarang kemudian saya ini nih zamannya sekarang PJJ ini kan ya kita lihat banget nih anak-anak terus ada tipe anak yang kalau belajar itu harusnya dikejar-kejar terus. Jadi ibunya yang terlalu aktif nih. eh Udah ada tugas ini gitu. Tapi ibunya yang aktif yang harus mengingatkan gimana supaya anak-anak ini bisa muncul nih kemandirian belajarnya sehingga udah mandiri aja gitu belajarnya si ibunya nggak perlu terlalu mengingatkan ya. Nah seperti itu gimana nih strategi yang harus dilakukan orang tua? Oke, jadi mungkin ini banyak dilema ya. Jadi orang tua tuh bingung kapan ya anak harus dilepas gitu, kapan anak memang harus benar-benar ditungguin gitu misalnya ya. Nah, mungkin kita bahasnya begini. Kita ingatkan bahwa orang tua itu pendamping belajar bagi anak gitu ya. Jadi di situ peran orang tua lebih banyak mengobservasi, kemudian memberikan motivasi gitu ya, atau memberikan cara belajar yang baik gitu. Menurut saya itu porsinya orang tua ya. Nah, kalau orang tuanya mampu mengajarkan konten pelajarannya itu bagus banget gitu ya. Misalnya materinya tuh kita juga bisa ajarkan bagus. Tapi menurut saya konteks yang tadi itu yang lebih utama. Kalau kontennya nggak bisa kita ajari gitu ya, itu bisa kita komunikasikan ke guru gitu. Kenapa? Karena guru punya ilmunya nih. Gimana sih cara ngajarinnya si perkalian ini gitu. Kita bingung nih ngajarinnya gitu misalnya ya. Jadi justru orang tua tuh jadi pendamping belajar, motivasi, dan mengajarkan cara belajar. Kontennya plusnya kalau kita bisa boleh. Kalau misalnya kita nggak bisa, kita bisa komunikasi sama guru gitu. Bisa tanya juga, Miss, sebetulnya kalau di sekolah ngajarinnya tuh gimana sih gitu supaya anak cepat bisa gitu ya. Selain kita mungkin lihat bukunya gitu atau Miss boleh nggak dibantu ada sesi nih untuk pengayaan yang bab ini kayaknya anak saya belum ngerti dan saya mungkin nggak paham untuk menjelaskannya lebih baik gitu ya. Nah itu. Nah sehingga kalau misalnya kita ingat tadi fungsi orang tua sebagai pendamping, tentu kita juga perlu untuk mengajarkan kemandirian belajar. Menurut saya itu juga tugas orang tua ya, gitu. Nggak hanya kalau guru tuh sebetulnya kontennya gitu ya, kontennya ya mengajar A, B, C, D gitu ya. Yang lainnya dilakukan juga, tapi terutama konten. Nah, kemudian orang tua tuh gimana ya caranya supaya anak mandiri? Nah, kita memang harus lihat dulu anaknya usia berapa gitu ya. Apakah anaknya memang sudah bisa dilepas atau memang harus kita temenin gitu. Mungkin bisa contohnya usia SD deh ya gitu. Kalau TK kan sebetulnya bukan pendidikan formal ya gitu. Memang kita harus kadang-kadang nungguin gitu ya.
menyalakan Zoom aja belum piawai begitu ya, kita tetap harus ada orang dewasa. Nah, kalau SD sebetulnya kita bisa mulai bikin kesepakatan dengan anak. Itu salah satu cara untuk dia lebih bisa mandiri dalam belajar. Nah, kemudian kesepakatannya itu apa? Nah, itu tadi kita bisa ngobrol. Kita bisa tanya ke anaknya, "Nak, hal mana sih yang kamu udah bisa?" Ya, sehingga mama nggak perlu bantuin lagi. Nah, terus kemudian hal mana sih yang kira-kira kamu rasa masih harus dibantu gitu. Atau misalnya hal mana nih kamu kerjain dulu sendiri, tapi mama perlu ada di samping sehingga ketika ada sulit kamu bisa tanya. Gitu. Nah itu sesuai itu diobrolkan gitu, sehingga anak tuh juga ngerasa ada keberdayaan gitu. Dia juga sambil mikir, "Mah, kayaknya yang ini aku bisa deh gitu sendiri." Nah itu kan jadi menciptakan oke, kalau bisa sendiri berarti yang ini gak usah mama temenin ya gitu ya, misalnya seperti itu. Nah tapi dalam prosesnya jangan lupa kita selalu evaluasi. Jadi evaluasi nih prosesnya yang tadi. Oke, nanti seminggu misalnya mama lihat bener nih yang kita rumuskan tuh betul, atau kayaknya ada hal-hal yang perlu kita perbaiki nih, kayaknya di bagian ini kamu baru ngertinya setengah gitu dan belum bisa dilepas gitu ya. Jadi itu diobrolkan gitu. Dan yang terakhir jangan lupa diapresiasi. Itu yang bisa membuat anak termotivasi untuk belajarnya lebih mandiri gitu, karena dia tuh jadi bisa nilai juga, oh aku bisa ya ngerjain yang A gitu. Nah, aku besok mau lagi gitu. Itu kan anak pun juga jadi semangat gitu. Gitu ya, mungkin itu. Dan apresiasinya tolong diingat jangan hasilnya ya gitu. Karena hasil tuh bisa sukses bisa enggak gitu. Tapi apresiasi prosesnya gitu. Jadi misalnya nih meskipun hasilnya belum benar gitu, misalnya mengerjakan matematika hasilnya belum pas, tapi itu kita ngelihat anak kita berusaha sangat kuat ketika mengerjakan nomor itu gitu, kita bisa memberikan apresiasi. Nah, mama lihat kamu ini udah berusaha kuat, udah nyoba caranya begini, udah lihat buku, keren deh gitu, tapi mungkin ini masih salah, yuk kita sama-sama perbaiki gitu. Karena kalau cuman hasil, gimana ya, kedepannya tuh akan berantakan sih, gitu. Jadi anak hanya mikir nilai gitu ya. Yang penting nilai saya bagus dengan cara apapun gitu. Ya kita kan juga pernah sekolah ya gitu. Kita pengen nilai bagus gitu. Tapi kalau kita apresiasi prosesnya, apapun hasilnya, dia akan merasa berdaya gitu. Orang tua tuh tahu meskipun salah, saya tuh udah berusaha keras gitu. Gitu. Nah itu sih tipsnya untuk bikin anak lebih mandiri. Tapi ya memang usia juga ya gitu. Usia-usia SD masih kita temenin, mungkin kelas 1 sampai kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 udah bisa lebih ngatur sedikit gitu ya. Itu sih perlu diperhatikan juga. Iya benar nih, terkadang kita lupa ya mengapresiasinya itu, karena kalau biasanya ini pengalaman pribadi ya sebenarnya, kadang kan kalau ibu-ibu tuh ingatnya banyak banget pekerjaan, jadi pengennya anak itu kerjain, udah beres, ya udah kita tinggalin aja langsung ke kerjaan lainnya. Jadi kita apresiasi proses tadi nih. Benar, jadi catatan nih para teman-teman semua, mama-mama semua, jangan lupa mengapresiasi anak-anaknya, apresiasi prosesnya ya, bukan hasilnya. Benar. Ketika kita mengapresiasi hasil, kalau kita bilang hasil ini kan tidak selalu bagus ya, tapi ketika kita mengapresiasinya proses, anak itu akan termotivasi untuk melakukannya lagi. Ini harus jadi catatan penting nih.
Oh, ini udah ada satu nih, Pak, yang bertanya. Oke. Bagaimana cara mengatasi anak malas belajar sehingga bisa bersemangat untuk belajar? Oke, tadi